Di season kedua ini, setelah membuat dunia masuk ke dalam masa krisis finansial, F Society untuk sementara dipimpin oleh Darlene, adik dari Elliot. Lalu, kemanakah Elliot dan kenapa Darlene yang memimpin F Society? Jadi apa sebenarnya rencana Elliot selanjutnya? So, here we go. Film diawali saat menampilkan Elliot yang sekarang tinggal di rumah ibunya. Saat akan keluar dari rumah, Elliot melihat berita di televisi jika pemerintah telah merilis pelaku penyerangan data E-Corp, yaitu Tyrell Wellick dan F Society. Elliot pun sekarang sudah tidak berhubungan dengan F Society. Elliot malah memiliki teman baru yang bernama Leon. Dan juga Elliot memiliki kebiasaan-kebiasaan baru seperti menonton orang-orang bermain basket di lapangan, menghadiri kegiatan keagamaan, dan berkonsultasi dengan psikolognya yang bernama Kista. Lalu pada satu hari, Elliot mendapat panggilan telepon yang terdengar seperti suara Tyrell. Di sini kita tidak tahu apakah itu hanyalah halusinasi Elliot saja atau memang Tyrell masih benar-benar hidup. Tyrell pun mengatakan jika cepat atau lambat, Elliot pasti akan bertemu dengannya. Lalu pada saat Elliot menghadiri kegiatan keagamaan, Elliot pun mencoba memberikan kritikan kepada seluruh pimpinan agama yang menjadikan agama seperti narkoba yang mampu membuat manusia bergantung dengan harapan di dalam agama itu sendiri. Karena hal itulah, Elliot tidak mempercayai Tuhan. Namun saat Elliot sadar setelah mengatakan hal itu, Elliot justru merasa sangat menyesal dengan apa yang dia sendiri ucapkan. Sementara itu, Darlene mengumpulkan anggota F Society dan juga beberapa simpatisan yang baru bergabung di sebuah apartemen mewah milik pengacara perusahaan E-Corp yang bernama Susan setelah mengakali sistem keamanannya. Rencana F Society selanjutnya adalah meminta tebusan kepada E-Corp setelah menyerang sistem mereka dengan tuntutan sebesar $5,9 juta. Maka dari itu, pada malam harinya, Direktur Teknologi E-Corp yang bernama Scott datang membawa uang tersebut secara cash ke sebuah taman. Saat sedang menunggu, tiba-tiba saja seseorang datang dan memberikan Scott sebuah tas. Saat Scott melihat isi tas tersebut, Scott menemukan sebuah topeng milik F Society. Lalu Scott mendapatkan panggilan untuk menuruti perintah F Society. Scott lalu kemudian mengeluarkan semua uang tersebut dan di hadapan semua orang yang ada di taman itu, Scott membakar uang senilai $5,9 juta itu. Ternyata F Society tidak menggunakan uang tebusan itu untuk mereka, melainkan hanya untuk membuat masyarakat sudah tidak mempercayai perusahaan E-Corp lagi. Lalu pada keesokan harinya, Mobley datang berkunjung ke rumah Romero. Namun alangkah terkejutnya Mobley ketika melihat Romero telah tewas di belakang rumahnya. Karena syok melihat hal itu, maka Mobley pun langsung pergi dari rumah Romero. Karena hal itulah juga, maka FBI datang ke rumah Romero untuk menyelidiki kematiannya. Salah satu anggota FBI bernama Dong diberikan sebuah berkas jika Romero adalah seorang peretas yang telah meretas sistem FBI. Bahkan Dong melihat namanya sendiri ada di berkas tersebut. Sementara itu, pada malam harinya, Mobley dan Darlene berkumpul di rumah Trenton membahas situasi mereka setelah kematian Romero yang masih misterius. Mobley pun beranggapan jika itu adalah ulah dari Dark Army. Namun Darlene tidak sependapat dengan argumen Mobley. Untuk itu Darlene akan pergi menemui Elliot dan menyarankan kepada Mobley dan juga Trenton agar menjaga diri mereka masing-masing. Lalu saat Darlene telah pergi, Mobley justru menganggap jika Elliot atau Darlene lah yang telah membunuh Romero untuk menghilangkan jejak F Society setelah peretasan E-Corp. Kemudian Dom mencoba mencari tahu apakah Romero adalah anggota F Society yang dibunuh untuk menghilangkan jejak. Maka Dom pun mendatangi rumah Romero lagi. Setibanya di sana, Dom pun menanyakan pertanyaan tentang Romero kepada ibunya. Namun ibunya sama sekali tidak mengetahui apa saja kegiatan Romero selama ini. Yang ibunya tahu, Romero hanya memiliki satu teman yang bernama Mobley. Lalu saat Dom menggeledah barang-barang di rumah itu, Dom pun menemukan sebuah selebaran pesta yang dibuat oleh F Society dan tertulis nama Mobley di selebaran itu dan juga tempat pelaksanaan pesta tersebut.
Maka dari selembaran tersebut, Dom mengerahkan FBI untuk menggeledah taman bermain yang menjadi markas F-Society dan juga menyuruh anggota FBI yang lain agar mencari tahu identitas seseorang yang bernama Mobley yang ada di selebaran tersebut. Setelah menggeledah tempat itu, mereka juga akhirnya menemukan sebuah bekas peluru di dalam ruangan itu. Karena hal itu, maka pada malam harinya, Cisco menemui Darlene dan memberitahu jika FBI telah menggeledah markas F-Society. Tapi Cisco tidak tahu bagaimana mereka bisa menemukannya. Mendengar itu, Darlene pun menanyakan apakah semua ini, pembunuhan Romero dan diketahuinya markas F-Society adalah karena ulah Dar Army. Cisco kemudian mengatakan jika itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dar Army. Di tempat lain, Elliot menemui seseorang bernama Ray. Elliot datang untuk mengembalikan catur yang dipinjamkan Ray kepadanya. Dan karena hal itu, Elliot juga bersedia membantu Ray memperbaiki masalah komputernya. Mendengar itu, maka Ray memperlihatkan sebuah berkas dokumen yang berkaitan dengan masalah komputernya. Setelah Elliot membacanya, Elliot pun tahu jika itu hanya memindahkan data-data dari situs lama ke situs yang baru. Namun sebelum menjalankan tugasnya, Ray memperingatkan Elliot untuk tidak membuka selain apa yang diberitakan Ray yang ada di dalam komputer itu. Ray pun memanggil salah satu anak buahnya untuk mengawasi Elliot. Lalu setelah Ray pergi, Elliot pun mulai menjalankan tugas yang diberikan Ray kepadanya. Di saat itulah, Elliot memanfaatkannya dengan berkomunikasi dengan Darlene yang akhirnya Elliot tahu jika Romero telah tewas dan FBI sudah menemukan markas mereka. Maka dari itu, Elliot pun menginstruksikan agar Darlene dan yang lainnya segera meretas FBI. Di mana langkah pertama yang dilakukan oleh Elliot adalah mencoba masuk ke dalam sistem dari handphone FBI. Setelah itu, Elliot akan membuat sebuah malware. Dan langkah ketiga adalah mengirim malware tersebut ke dalam sistem Android FBI yang sudah diretas. Elliot juga menyiapkan skema keselamatan jika FBI tahu mereka diretas dan mencoba membongkar malware tersebut, maka handphone milik FBI itu akan hancur secara otomatis. Dan langkah terakhir akan dilanjutkan oleh Darlene dan F-Society. Lalu saat anak buah Ray mendekat yang membuat Elliot kaget. Untuk mengalihkan perhatian, Elliot pun meminta agar bisa berbicara dengan orang yang sebelumnya mencoba mengatasi masalah komputer Ray, karena dirinya harus mengakses data yang telah terenkripsi yang hanya diketahui oleh orang tersebut. Saat orang itu datang, Elliot pun tahu jika Artie sangat mahir menggunakan komputer. Lalu Elliot pun menanyakan alasan Artie tidak selesai membuat situs yang diberitakan Ray. Secara diam-diam, Artie memberitahu jika situs yang akan dipindahkan oleh Ray ke situs yang baru itu adalah sebuah situs tempat mereka memperjualbelikan narkoba, pornografi, dan perdagangan manusia. Sebelum pergi, Artie memperlihatkan situs tersebut kepada Elliot. Lalu saat Jay datang, Jay pun tahu jika Elliot telah melanggar perintahnya. Maka dari itu Ray memperlihatkan rambut Artie yang sudah Ray bunuh. Dan sekarang Ray menyuruh anak buahnya agar memukuli Elliot karena pelanggarannya. Setelah itu, anak buah Ray membawa Elliot ke sebuah ruangan dan mengurungnya di sana. Tak lama kemudian, saat Mr. Robot muncul, Elliot kembali menanyakan tentang Tyrell. Maka Mr. Robot pun mengingatkan Elliot jika mereka berdua telah membunuh Tyrell di dalam markas Society. Lalu setelah dikurung selama 1 hari, Elliot pun kembali dibawa menemui Ray. Ray pun memberitahu Elliot untuk kembali membuat situs dan memindahkan semua isi dari situs lama miliknya ke situs yang baru. Hingga saat situs yang baru tersebut telah aktif, maka Elliot akan dilepaskan. Elliot pun tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Ray. Lalu setelah situs itu berhasil diaktifkan, Elliot pun akan segera dibawa keluar. Namun Elliot meminta kepada Ray untuk bermain catur dengannya terlebih dahulu. Maka Ray pun menerima permintaan Elliot. Di saat mereka sedang bermain, Ray pun menceritakan jika dulu istrinya sama seperti Elliot, pintar menggunakan komputer. Bahkan istrinya mendapatkan uang tambahan dari membuat situs. Namun saat istrinya itu membuat situs yang sebelumnya ini, istrinya dibunuh oleh seseorang. Ray yang merasa kehilangan pun melanjutkan situs itu dan tidak memperdulikan lagi apa yang dijual di dalam situsnya.
Maka saat situs itu dilumpuhkan, Ray berusaha mencari orang yang bisa memulihkannya, dan orang itu adalah Artie. Namun Artie menolak hingga membuat Ray membunuhnya. Untungnya saja, Elliot ada dan bersedia membantunya hingga situs itu bisa pulih kembali. Namun ternyata Ray sudah tahu jika Elliot telah melaporkannya ke FBI. Ray pun tidak marah karena Elliot telah membantunya memulihkan situs web yang menjadi kenang-kenangan istrinya. Sebelum pergi, Ray berterima kasih kepada Elliot dan memintanya untuk menjaga diri dengan baik. Lalu saat Elliot keluar dari rumah Ray, terlihat jika FBI telah berdatangan dan akan menangkap Ray. Setelah itu, Elliot menemui Leon di lapangan basket. Leon memberitahu jika penangkapan Ray sudah diketahui oleh semua orang jika yang melaporkannya adalah Elliot. Lalu sekelompok orang mendatangi mereka. Pemimpin kelompok itu kesal dengan penangkapan Ray karena dirinya mempunyai 800 Bitcoin di situs Ray dan sekarang situs tersebut sudah tidak bisa diakses. Untuk itu, mereka meminta agar Elliot memberikan ganti rugi. Namun Elliot hanya diam. Lalu saat Elliot sedang berjalan sendirian, tiba-tiba saja sekelompok orang tadi datang dan menangkap Elliot lalu memukulinya. Tak berselang lama kemudian, Leon datang dan membunuh mereka semua menggunakan pistol. Setelah itu Leon pun memberitahu jika dirinya adalah orang yang disewa oleh White Rose untuk menjaga Elliot. Lalu saat Elliot sedang menjalani terapi dengan psikolognya, tiba-tiba saja ruangan tempat Elliot berkonsultasi berubah menjadi penjara. Ternyata guys, selama ini Elliot adalah seorang tahanan yang tinggal di dalam penjara. Elliot ditangkap karena mengakui dirinya meretas email psikolognya dan mencuri anjing peliharaan seorang laki-laki yang selama ini ada di apartemennya. Jadi, selama ini kita dibuat masuk ke dalam halusinasi Elliot yang seakan-akan tinggal di sebuah apartemen bersama dengan ibunya. Semua orang yang kita lihat adalah tahanan, begitupun dengan Leon. Dan kamar apartemen Elliot adalah sel tahanan yang mengurungnya selama di dalam penjara. Dan Ray adalah kepala sipir tahanan di penjara tersebut. Lagi-lagi kita kena gocek guys. Waduh. Oke lanjut. Sementara itu, Darlene mendatangi Angela yang sekarang sudah tinggal di apartemen mewah. Darlene datang karena ingin meminta bantuan Angela untuk masuk ke dalam kantor e-corp di lantai 23. Karena di sana, FBI sedang melakukan investigasi dari peretasan F-Society terhadap perusahaan e-corp di season 1. Awalnya, Angela menolak melakukan hal itu karena jika sampai ketahuan, Angela bukan hanya dipecat, tapi juga akan dipenjara. Namun Darlene menjelaskan jika FBI tengah menyelidiki kasus peretasan F-Society dan itu bisa mengarah ke Angela karena Angela terlibat dalam peretasan Alsafe karena informasi pribadinya bocor ke tangan seorang hacker. Karena hanya dengan meretas FBI, Darlene bisa menghapus semua data-data terkait dengan Angela, Elliot, dan F-Society. Dan hanya Angela yang bisa melakukan hal tersebut karena dirinya bekerja di perusahaan e-corp yang tidak terlalu mencurigakan FBI. Maka kemudian mereka pun berkumpul bersama di apartemen Susan. Mobley pun mengajarkan Angela cara memasukkan perintah ke dalam sistem komputer FBI. Lalu saat Cisco datang, Angela pun terkejut karena Cisco adalah orang yang telah meretas komputer Oli yang membuatnya harus meretas Alsafe. Namun entah mengapa, Angela hanya diam dan berpura-pura tidak mengenal Cisco. Maka setelah itu mereka pun menjalankan rencana tersebut. Darlene masuk ke dalam sebuah hotel yang berada di dekat kantor e-corp setelah meretas sistem keamanan di hotel tersebut. Sementara itu Angela segera naik ke lantai 23 untuk memasangkan sebuah rootkit yang diberikan Darlene. Lalu karena panik dengan situasinya, Angela masuk ke dalam toilet dan menelpon F-Society karena lupa dengan perintah ketikan skrip peretasan tersebut. Lalu setelah Mobley menuntun Angela dan skrip peretasan itu telah dijalankan, Angela pun keluar dari toilet. Namun tiba-tiba saja, seorang anggota FBI bernama Thomas melihat Angela. Untungnya saja Thomas hanya mengajak Angela untuk makan bersama. Maka Angela pun menerima tawaran Thomas dan menyuruhnya menunggu di lantai bawah. Setelah Thomas pergi, maka Angela pun mencari sebuah bilik kerja yang memiliki jaringan di bawahnya. Setelah menemukannya, maka Angela lalu memasangkan alat yang diberikan Darlene.
Lalu setelah Angela memasangkan alat tersebut, Darlene memberitahu jika selanjutnya Angela harus mencari sebuah bilik kerja yang memiliki komputer. Saat Angela telah mendapatkannya, Darlene pun memandu Angela mengetikkan perintah skrip di komputer tersebut. Namun saat sedang mengetik itu, tiba-tiba saja anggota FBI yaitu Dom datang dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Angela. Dom menanyakan tentang keberadaan Angela di lantai 23 tadi, karena setahu Dom, Angela tidak memiliki izin di kantor FBI tersebut. Mendengar itu, Angela memanfaatkan pertemuannya dengan Thomas, anggota FBI tadi, dan mengatakan jika dirinya sedang menunggu Thomas untuk makan siang bersama. Lalu setelah Dom pergi, Darlene kembali menuntun Angela untuk menyelesaikan ketikannya. Dan setelah itu, maka mereka berdua pun akhirnya berhasil masuk ke dalam jaringan FBI. Karena merasa curiga dengan Angela, maka Dom lalu pergi ke ruang kendali dan menyuruh petugas agar menampilkan rekaman CCTV. Tapi saat mencoba mengaksesnya, data CCTV itu telah terhapus. Melihat itu, Dom lalu menyuruh untuk menghubungi tim jaringan untuk melihat siapa yang telah meretas mereka. Sementara itu di dalam apartemen, saat F Society telah berhasil meretas sistem FBI, mereka pun masuk ke dalam sebuah rapat para petinggi FBI. Setelah cukup lama mendengarkan rapat tersebut, F Society lalu merekam percakapan itu dan mengunggahnya di internet. Dijelaskan bahwa setelah serangan peretasan perusahaan e-cop oleh F Society, maka FBI menyadap semua warga Amerika untuk mencari pemimpin F Society. Dan yang lebih mengherankannya lagi adalah karena hal itu tanpa adanya surat perintah resmi, yang artinya FBI telah melanggar hukum. Namun Mobley yang mendengar secara keseluruhan percakapan itu mengungkapkan jika FBI memiliki 16 tersangka utama yang salah satu di antaranya telah tewas. Mobley pun yakin jika mereka semua ada di dalam daftar 16 orang tersebut. Dan satu orang yang dimaksud itu adalah Romero. Maka dari itu Mobley pun berniat berhenti dan keluar dari F Society. Namun Cisco menahan Mobley dan melarangnya untuk berhenti dari F Society. Kemudian tiba-tiba saja Susan, pemilik apartemen tersebut, tiba dan melihat mereka semua. Karena tidak menyangka jika Susan akan kembali secepat ini, maka mereka pun menyandra Susan dan mengikatnya di dekat kolam renang. Lalu saat mereka mencari solusi dari kedatangan Susan, Mobley menyarankan agar melepaskan Susan dan menghentikan rencana F Society. Dan untuk sementara waktu, mereka harus berpisah dan bersembunyi. Namun Cisco dan Darlene tidak sependapat, karena jika mereka melepaskan Susan, maka identitas F Society bisa terungkap dan FBI pasti akan menangkap mereka semua. Lalu Trenton datang dan memberitahu jika Susan sedang pingsan karena berusaha menyerangnya. Saat mereka melihat Susan, Mobley dan Trenton menyarankan agar mereka membawa Susan ke rumah sakit sebelum Susan tewas karena pendarahan. Namun Darlene menolak saran tersebut dan tetap akan mengikat Susan hingga mereka menemukan cara agar bisa mengintimidasi Susan untuk tidak melaporkan mereka ke FBI. Maka mereka pun mencoba meretas email Susan dan mencari informasi penting yang bisa mereka gunakan untuk mengintimidasi Susan. Lalu setelah berhasil menemukan sesuatu, maka Darlene lalu menemui Susan. Saat Susan telah sadar, Darlene memberitahu jika mereka telah menemukan pelanggaran ilegal yang dilakukan Susan. Darlene pun berjanji tidak akan membocorkan hal itu jika Susan tidak melaporkan mereka ke FBI. Lalu saat Darlene telah melepaskan ikatan Susan, Darlene teringat jika Susan adalah pengacara yang memenangkan gugatan atas meninggalnya 26 pegawai e-corp, yang salah satunya adalah ayah Darlene. Maka Darlene pun menyetrum Susan hingga membuatnya terjatuh ke dalam kolam dan akhirnya tewas. Dengan penuh penyesalan, Darlene memberitahu hal itu kepada teman-temannya. Lalu Darlene mempersilahkan mereka jika ingin pergi, sedangkan Darlene yang akan bertanggung jawab mengurus jasad Susan. Mendengar itu maka Trenton dan Mobley pun akhirnya pergi, sedangkan Cisco tetap bersama Darlene dan akan membantunya mengurus jasad Susan. Setelah kedua temannya itu pergi, Darlene memiliki ide, yaitu membawa jasad tersebut ke tempat pembakaran hewan seperti yang mereka lakukan saat menghancurkan semua komputer mereka. Lalu mereka pun pergi dengan memasukkan jasad Susan itu ke dalam sebuah koper.
Setibanya di sana, dan setelah memberikan uang kepada penjaga pembakaran, maka kemudian Cisco dan Darlene memasukkan jasad Susan ke dalam pembakaran agar menghilangkan jejak pembunuhan mereka. Sementara itu, saat Mobley tiba di apartemennya, petugas FBI datang dan akan membawanya. Saat berada di kantor FBI, Dom masuk dan mencoba menginterogasi Mobley. Dom lalu memperlihatkan sebuah selebaran pesta yang tertulis nama Mobley sebagai DJ di acara tersebut. Lalu Dom meminta kepada Mobley untuk memberitahu di mana Tyrell Wellick berada, atau seseorang yang bekerja sama dengan Mobley atau yang hadir di dalam acara itu. Namun Mobley hanya ingin berkomentar jika sudah mendapatkan pengacara. Setelah itu atasan Dom yang bernama Santiago khawatir dengan langkah Dom dalam melakukan penangkapan Mobley karena FBI belum memiliki bukti yang kuat. Dari bocornya rapat FBI membuat beberapa direkturnya dipecat dan juga hal itu menimbulkan keraguan di masyarakat. Jadi Santiago menyarankan Dom agar kembali melepaskan Mobley sebelum mereka kembali mendapatkan tuntutan. Di tempat lain, setelah selesai mengurus jasad Susan, Cisco membawa Darlene ke apartemennya. Saat Cisco sedang berada di toilet, Darlene lalu mencoba melihat isi komputer Cisco. Dan alangkah terkejutnya Darlene karena melihat sebuah pesan dari Dark Army, yaitu mereka akan segera menjalankan rencana tingkat 2 selanjutnya. Maka saat Cisco keluar dari kamar mandi, Cisco melihat jika komputernya telah dirusak dan tiba-tiba saja Darlene memukul Cisco hingga pingsan. Di tempat lain, Angela masuk ke dalam ruang arsip dan mencoba mengambil sebuah berkas. Saat mengakses komputer di ruang arsip itu, Angela memasukkan sebuah alat agar bisa melihat username petinggi E-Corp. Setelah mendapatkan username dan passwordnya, Angela lalu menggunakannya untuk mencari sebuah dokumen bernama Washington Township, yaitu dokumen tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah mendapatkan dokumen yang dicari, Angela lalu menemui Departemen Investigasi Pemerintah Amerika dan memberikan dokumen tersebut kepada seorang staf bernama Jeff. Setelah Jeff membaca dokumen itu, dirinya terlihat heran karena Angela bisa mendapatkan sebuah dokumen yang sangat rahasia. Setelah itu Jeff memanggil seorang wanita yang bernama Phelps untuk membawa Angela dimintai keterangan yang lebih jelas mengenai dokumen tersebut. Di saat mereka berjalan menuju ruang pertemuan itu, Phelps sudah mengetahui jika Angela adalah karyawan di perusahaan E-Corp dan mantan karyawan Alsafe. Karena merasa ketakutan dan juga curiga kepada Phelps, maka Angela pun memutuskan untuk segera pergi dari kantor investigasi tersebut. Setelah Angela kembali pulang ke apartemennya, Angela mendapatkan kunjungan dari Dom. Saat berada di dalam, Dom memberitahu jika dirinya telah menginterogasi Oli dan telah mengetahui tentang peretasan Angela dan juga Oli terhadap Alsafe. Bahkan Dom tahu jika Angela telah pergi ke Departemen Investigasi hari ini, dan dari semua data-data tentang peretasan E-Corp, Angela menjadi salah satu orang yang sedang diawasi yang kemungkinan saja terlibat dalam peretasan yang membuat dunia mengalami krisis. Dan jika itu benar, maka Dom bisa meringankan hukuman yang akan menimpa Angela jika Angela mau bekerja sama dengan Dom. Untuk itu Dom memberikan kartu namanya agar jika Angela mau terbuka dengan Dom, Angela bisa langsung menghubunginya. Di tempat lain, 86 hari setelah Elliot ditahan, karena Elliot telah membantu FBI dalam mengungkap pelaku perdagangan orang dan narkoba milik Ray, maka pemerintah Amerika Serikat meringankan hukuman Elliot. Saat Elliot keluar dari penjara, Darlene datang untuk menjemput kakaknya tersebut. Lalu saat berada di dalam kereta, Darlene menjelaskan kepada Elliot jika dirinya melihat kelompok hacker Dark Army akan menjalankan sebuah rencana tingkat 2 yang entah apa misi dari rencana tersebut. Belum lagi Trenton dan juga Mobley sudah tidak bisa dihubungi hingga saat ini. Bahkan orang tua Trenton telah membuat laporan orang hilang kepada kepolisian. Elliot pun menyarankan agar mereka bertemu dengan Dark Army untuk mengetahui apa sebenarnya rencana tingkat 2 tersebut. Namun sebelum itu, Elliot akan menemui ibunya yang sedang dirawat di sebuah panti jompo. Terlihat bagaimana ibu Elliot yang sedang menderita demensia hanya duduk menatap jendela. Elliot datang untuk berterima kasih kepada ibunya karena saat di penjara, ibunya selalu ada menemani Elliot.
Yang padahal kita tahu jika itu hanyalah ilusi yang Elliot ciptakan agar merasa lebih tenang selama dalam penjara. Setelah itu, Elliot dan juga Darlene menemui Cisco di apartemennya. Elliot pun memberitahu Cisco untuk menghubungi Dar Army dan merencanakan pertemuan dengannya. Sebenarnya Cisco tidak mau, namun karena dipaksa, maka akhirnya Cisco memberikan kontak Dar Army kepada Elliot. Sementara itu pemimpin Dar Army yaitu White Rose bertemu dengan Price. Dalam pertemuan singkat itu, Price mengatakan jika mereka terpaksa mengambil alih pembangkit listrik tenaga nuklir Washington Township milik pemerintah Cina. Karena pemerintah Amerika Serikat sekarang membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang besar setelah kehancuran sistem E-Corp yang juga berdampak pada ekonomi negara Amerika karena diserang oleh F-Society. Namun jika pemerintah Cina bisa meminjamkan uang kepada mereka, maka Price bisa membantu White Rose agar pembangkit listrik tersebut tidak diambil alih oleh pemerintah federal. Mendengar itu, White Rose akan kembali ke negaranya dan akan melobi pemerintah Cina untuk memberikan pinjaman uang kepada Price. Karena White Rose adalah seorang menteri keamanan negara Cina yang bernama Zhang yang menyembunyikan identitasnya sebagai seorang hacker sekaligus transgender. Itulah di beberapa tayangan kita melihat White Rose seperti seorang wanita. Dan itu juga menjadi sebab White Rose membantu Elliot untuk menghancurkan E-Corp karena White Rose dan pemerintah Cina akan diuntungkan dalam kejatuhan raksasa teknologi tersebut. Kembali ke Elliot, saat telah berhasil meretas handphone milik salah satu anggota Dar Army, maka mereka lalu mendengar percakapan para anggota Dar Army itu. Namun, percakapan itu sia-sia saja karena tidak membahas tentang rencana tingkat 2 yang mereka ingin ketahui. Karena sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, maka Elliot lalu meminta kepada Cisco agar membawa Elliot bertemu dengan Dar Army secara langsung. Mendengar itu membuat Cisco khawatir, karena Dar Army sangatlah berbahaya yang bisa saja membunuh Elliot ketika berhadapan dengannya. Namun Elliot meyakinkan Cisco dan akan bertanggung jawab sepenuhnya. Karena sudah tidak bisa lagi menasihati Elliot, maka Cisco membawa Elliot bertemu dengan Dar Army. Setibanya di tempat persembunyian Dar Army, salah satu anggotanya menanyakan alasan Cisco membawa orang asing menemui mereka. Cisco pun memberitahu jika dia adalah Elliot yang pernah bertemu dengan White Rose. Elliot datang karena ingin bertemu dengan mereka. Namun para anggota Dar Army itu pun pergi karena tidak ingin bertemu dengan Elliot. Kemudian Elliot memanggil mereka dan berpesan agar memberitahu White Rose jika dirinya ingin mengetahui apa tujuan dari rencana tingkat 2 itu. Lalu setelah kembali sampai di apartemen, Darlene memberitahu Cisco jika dirinya tadi mengecek barang-barang mereka dan ada satu kaset rekaman yang berisi rekaman F-Society yang ketinggalan di apartemen Susan. Mendengar itu, Cisco menyarankan agar melupakan kaset tersebut karena terlalu berbahaya jika mereka kembali ke apartemen Susan. Namun Darlene memberitahu jika di dalam kaset itu ada wajahnya yang terekam. Dan jika FBI menemukannya terlebih dahulu, maka F-Society akan terbongkar dan mereka semua pasti akan ditangkap. Mendengar itu, maka Cisco pun akan pergi ke sana, sedangkan Darlene akan tetap bersama dengan Elliot menunggu di apartemennya. Lalu saat menunggu itu, Elliot meminta izin kepada Darlene untuk kembali ke apartemennya. Namun saat sudah hampir tiba di sana, Elliot melihat ada sebuah mobil berada tepat di depan apartemennya. Saat Elliot mendekati mobil itu, ternyata yang berada di dalam mobil itu adalah istri Tyrell, yaitu Joanna. Saat membawa Elliot ke rumahnya, Joanna mempertanyakan keberadaan Tyrell. Namun Elliot mengatakan jika dirinya sama sekali tidak mengetahui di mana Tyrell berada. Joanna memberitahu jika beberapa hari yang lalu dirinya dikirimi sebuah ponsel yang membuat Joanna yakin jika itu adalah Tyrell yang masih hidup. Untuk itu, Joanna meminta bantuan Elliot untuk mencari keberadaan Tyrell dengan melacak panggilan di ponsel tersebut. Namun di dalam alam bawah sadarnya, Mr. Robot berusaha memberitahu Elliot jika Joanna adalah wanita yang sangat kejam. Dan jika Joanna tahu bahwa Tyrell telah tewas, maka kemungkinan Joanna akan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Elliot. Maka dari itu, Elliot menolak membantu Joanna dan akan segera pergi. Tapi anak buah Joanna menghadang Elliot dan tidak membiarkannya keluar dari rumah Joanna. Maka mau tidak mau, Elliot pun akan membantu Joanna untuk mencari keberadaan Tyrell. Pertama-tama, Elliot akan membeli beberapa peralatan elektronik.
Dan setelah itu, Elliot lalu pergi ke apartemennya dan mulai menjalankan rencana pencarian Tyrell. Elliot kemudian merakit sebuah antena yang didesain agar bisa menjangkau wifi yang jauh. Setelah itu, Elliot lalu memasangkannya di laptop miliknya dan mulai melakukan scanning terhadap handphone yang diberikan Joanna. Kemudian Elliot mengirimkan sebuah fax dokumen kepada kepolisian New York. Setelah fax itu diterima, Elliot kemudian mendapatkan panggilan telepon dan menyamar sebagai salah satu anggota kepolisian yang menanyakan tentang berkas yang dikirim barusan dan meminta lokasi dari nomor ponsel yang ada di berkas tersebut. Setelah mendapatkan titik koordinat, Elliot lalu mencarinya, yang pada akhirnya Elliot berhasil melacak panggilan dari handphone yang diberikan Joanna itu. Melihat itu, maka anak buah Joanna memfoto lokasi tersebut dan mengirimkannya kepada Joanna. Sementara itu, Cisco yang berhasil kembali ke apartemen Darlene. Cisco tidak hanya membawa kaset, tapi juga membawa seseorang yang bernama Vincent yang sedang pingsan, tapi terdengar selalu menyebut nama Darlene. Darlene pun menjelaskan jika Vincent adalah salah satu simpatisan F-Society yang mendapatkan tugas di Capitol Hill. Entah siapa yang memukuli Vincent, tapi terlihat jika Vincent mengalami luka yang sangat serius. Karena tidak ada pilihan lain lagi, maka mereka pun membawa Vincent ke rumah sakit untuk segera menolongnya. Sementara itu di apartemen Susan, FBI yang telah menahan beberapa simpatisan F-Society mendapatkan info jika mereka berkumpul di apartemen Susan yang kini juga dikabarkan menghilang. Namun FBI juga mendapatkan sebuah informasi dari tetangga apartemen Susan jika ada seorang laki-laki yang beberapa jam yang lalu masuk ke dalam apartemen tersebut. Lalu setelah mendapatkan sketsa laki-laki itu, Dom memperlihatkannya kepada Santiago. Melihat sketsa itu, maka Santiago akan mengeluarkan surat DPO atau daftar pencarian orang dan menugaskan beberapa anggota FBI untuk melakukan penangkapan laki-laki tersebut. Namun Dom memperingatkan Santiago agar tidak mengeluarkan surat DPO dan menyebarkan sketsa wajah laki-laki itu, karena bisa saja komplotan hacker Dark Army akan membunuhnya. Tapi Santiago tidak mendengarkan saran dari Dom dan tetap akan menyebarkan sketsa tersebut. Maka kemudian Dom dan beberapa anggota FBI mendapatkan laporan tentang sketsa wajah Cisco dan berhasil menemukan alamat apartemennya. Namun saat tiba di sana, Cisco dan Darlene sudah tidak ada. Setelah itu Dom kembali mendapatkan laporan jika sketsa wajah itu mirip dengan seorang pengunjung rumah sakit. Seorang perawat di rumah sakit itu memberitahu jika laki-laki tersebut datang dengan seorang wanita dan membawa seseorang yang sedang terluka. Namun perawat itu tidak memperhatikan kemana mereka pergi setelah membawa temannya yang sedang terluka itu. Lalu, Dom berinisiatif untuk mencari mereka berdua di sekitar area rumah sakit. Dan ternyata, Darlene dan Cisco sedang makan di sebuah kedai makan yang tidak terlalu jauh dari rumah sakit tersebut. Lalu, beberapa saat kemudian, setelah Dom berkeliling di sekitar area rumah sakit tersebut, Dom akhirnya menemukan Darlene dan juga Cisco di kedai makan itu. Lalu saat Dom masuk ke dalam dan menemui mereka, tiba-tiba saja dua orang datang dan menembaki kedai makan tersebut. Untungnya saja, Dom berhasil menembaki laki-laki itu, dan tak berselang lama kemudian, polisi pun berdatangan setelah mendengar laporan dari Dom. Namun salah satu teman dari si penembak itu akhirnya melarikan diri, sedangkan si penembak itu akhirnya bunuh diri. Di tempat lain, Elliot janjian bertemu dengan Angela di sebuah kereta. Saat mereka bertemu, Angela memberitahu kepada Elliot jika dirinya akan menyerahkan diri kepada kepolisian. Karena Angela merasa sudah menyerah untuk menghancurkan Icor. Identitasnya sudah mulai terungkap saat seorang anggota FBI bernama Dom datang ke apartemennya. Maka dari itu, Angela menyuruh Elliot agar menjaga dirinya. Dari penembakan tersebut, membuat Dom harus dilarikan ke rumah sakit. Walaupun tidak mengalami luka tembak, tapi dokter memeriksa kejiwaan Dom setelah penembakan brutal yang dilakukan orang yang tidak dikenal itu. Lalu saat Santiago berbicara empat mata dengan Dom, Santiago mengatakan jika Dom telah bertindak di luar kendali dan pergi tanpa adanya perintah. Namun Dom justru menyalahkan Santiago karena sebab dirinya lah yang menyebarkan sketsa wajah itu membuat kelompok Dark Army datang dan membunuh laki-laki tersebut. Dom pun yakin jika penembakan itu pasti berkaitan dengan pemerintah Cina yang sedang merencanakan sesuatu, di mana mereka harus segera memberitahu petinggi negara Amerika akan hal itu.
Namun Santiago tidak bisa mengambil saran Dom, karena itu percuma saja. Sebab pemerintah Amerika baru saja menerima pinjaman dana sebesar 2 triliun dolar untuk perusahaan Iko. Dan kerjasama tersebut akan menyelesaikan masalah krisis yang sedang terjadi di Amerika. Sementara itu Angela ditangkap dan dibawa menuju sebuah ruangan. Beberapa saat kemudian, seorang anak kecil masuk dan akan menginterogasi Angela. Namun saat anak kecil itu mengajukan pertanyaan, Angela masih bingung dan tidak paham dengan tujuannya dimasukkan ke dalam ruang tersebut. Anak kecil itu lalu memperlihatkan bekas hukuman yang dia terima jika dirinya gagal menginterogasi orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah melihat itu, maka Angela pun bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan anak kecil itu. Lalu, setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan aneh kepada Angela, maka anak kecil itu pun lalu pergi. Kemudian masuklah seseorang yang ternyata dia adalah hacker White Rose. White Rose menganggap jika Angela adalah orang yang sangat beruntung karena beberapa kali lolos dari rencana pembunuhan untuknya. White Rose juga menerangkan jika dirinya tahu kalau Angela dan Elliot bekerja sama dalam upaya mereka menjatuhkan Icarus, dan sekarang mereka berusaha mencari tahu tentang masalah limbah pembangkit listrik tenaga nuklir yang membuat ibu Angela dan ayah Elliot menjadi korban. Untuk itu White Rose tidak akan membunuh Angela, asalkan Angela berhenti mencari semua hal terkait Washington Township tersebut dan merelakan kematian ibunya. Sementara itu di dalam apartemennya, Elliot mendapatkan sebuah pesan rahasia di sebuah brosur. Melihat itu, maka Elliot lalu mencoba memecahkan pesan yang ada di dalam brosur itu. Lalu setelah memasukkan kode tersebut, mereka akhirnya mendapatkan sebuah pesan, yaitu situs Perrin akan membantumu menemukan bantuan. Tapi jangan tertipu dan singkirkan semua Wood, dan ini semua adalah Erdos. Lalu Elliot masuk ke dalam situs Perrin yang dimaksud dan menemukan sebuah rangkaian angka. Kemudian Elliot mencoret nomor yang tidak sesuai di situs tersebut dengan yang ada di dalam brosur. Setelah itu, Elliot kembali memasukkan nomor yang sesuai ke situs itu yang pada akhirnya memunculkan sebuah nomor telepon dan segera menelepon nomor itu. Dalam panggilan itu, ada seseorang berbicara yang menyuruh Elliot agar pergi ke jalan blok 25 dan blok 8 karena ada taksi yang telah menunggu Elliot. Setelah itu maka Elliot pun segera pergi ke tempat itu. Setibanya di jalan tersebut, terlihat ada sebuah taksi yang memang sedang menunggu di pinggir jalan. Elliot pun mendekati taksi itu lalu memasukinya. Kemudian tiba-tiba saja seseorang masuk dan memberikan alamat tujuan mereka kepada sopir taksi itu, dan dia adalah Tyrell Wellick. Elliot yang melihat Tyrell jelas menjadi sangat bingung karena tidak tahu apakah Tyrell adalah manusia sungguhan atau hanya sebuah rekayasa imajinasi dirinya. Elliot pun menanyakan hal itu kepada sopir taksi tentang keberadaan Tyrell yang berada di sampingnya. Tapi sopir taksi itu justru menggunakan bahasa asing yang membuat Elliot tidak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh sopir taksi tersebut. Karena Elliot menjadi tidak terkendali, maka sopir taksi itu menurunkan mereka berdua. Tyrell lalu mencoba menenangkan Elliot dan menyuruhnya agar mengikutinya tanpa banyak bertanya. Karena Tyrell akan memberitahu apa itu rencana tingkat 2 yang direncanakan oleh Dark Army. Setelah berjalan tidak jauh, maka mereka sampai di sebuah apartemen. Saat mereka masuk, terlihat ada seseorang yang mengenakan baju steril yang menuntun mereka berdua ke lantai atas. Setelah mereka berdua tiba di lantai atas, Tyrell lalu memperlihatkan rencana mereka bersama dengan Dark Army. Sementara itu, dari penembakan di kedai makan membuat Cisco akhirnya tewas. Tapi untungnya saja, Darlene masih bisa selamat. Lalu Dom dan juga Santiago mencoba menginterogasi Darlene. Namun Darlene tidak mau menjawab pertanyaan Dom sebelum mendapatkan pengacara. Dom juga memberitahu jika laki-laki yang mereka bawa ke rumah sakit yang bernama Vincent akan segera pulih. Namun juga akan ditahan karena menjadi simpatisan F-Society yang menjalankan aksinya di Capitol Hill. Dari semua simpatisan F-Society yang telah mereka interogasi, mereka semua mengatakan jika Darlene adalah pemimpin F-Society. Namun Darlene justru membatalkan hal itu. Kemudian Dom memperlihatkan barang bukti yang mereka temukan di apartemen Cisco yang diantaranya adalah topeng dan peralatan merekam. Maka tim FBI akan memeriksa sidik jari Darlene di barang bukti tersebut. Apakah benar
Darlin terlibat dalam peretasan E-Corp dan pemimpin dari F-Society atau bukan. Lalu saat berada di luar, Santiago sangat kesal karena melihat tingkah Darlin yang seolah-olah mempermainkan mereka. Mendengar itu, Dom lalu mencari pendekatan lain agar Darlin bisa terbuka dengan mereka. Dom berpikir jika Dark Army sedang berusaha menjalankan sebuah rencana yang besar dan pembunuhan Cisco membuat kesempatan FBI menjadi semakin mengecil. Kemudian Dom membawa Darlin ke sebuah ruangan, di mana Dom telah memetakan sebuah bagan jalur dari kasus yang dilakukan F-Society ini. Dom memberitahu jika F-Society sebenarnya telah melakukan semuanya dengan sangat baik dan juga telah terstruktur rapi. Hingga saat Romero tewas, membuat mereka semua menjadi panik. F-Society mengira jika Romero telah tewas karena dibunuh oleh Dark Army. Padahal kenyataannya adalah Romero tewas karena peluru yang ditembakkan secara tidak sengaja oleh tetangga rumahnya. Lalu Darling pun sangat terkejut saat melihat bagan jalur dari kasus peretasan F-Society ini. Terlihat jika dalang dari kasus ini merujuk kepada dua orang, yaitu Tyrell Wellick dan juga Elliot Alderson. Tapi terlihat jika Tyrell berstatus hilang. Di tempat lain, Elliot sedang melihat sebuah detail rencana tingkat 2 yang dikatakan Dark Army, di mana itu adalah desain dari fasilitas gedung Iko. Tapi Elliot bingung melihat rencana tersebut. Tyrell, Dark Army, dan White Rose, bahkan Mr. Robot berpikir jika dirinya lah yang merencanakan itu semua. Namun entah kenapa, Elliot justru sama sekali tidak mengingat tentang rencana tingkat 2 yang mereka maksud. Lalu Tyrell memberitahu Elliot jika dokumen tentang semua fasilitas E-Corp akan tiba ke apartemen yang sekarang mereka tempati dalam beberapa hari ke depan. Lalu, seketika Elliot teringat jika malware yang mereka aktifkan di gedung E-Corp dirancang untuk mematikan batas keamanan di perangkat UPS dan mengisi baterai secara berlebihan yang akan menciptakan ruangan itu penuh dengan gas hidrogen. Kemudian setelah kipas di ruangan baterai itu telah rusak dan daya cadangan telah dinonaktifkan, maka alarm berbahaya akan terhubung ke UPS dan menghasilkan sebuah percikan yang akan memicu sebuah ledakan besar yang akan meratakan gedung E-Corp. Kemudian saat Mr. Robot muncul, Elliot menjadi sangat marah kepada Mr. Robot karena Elliot merasa jika dirinya telah dibohongi bahwa Tyrell ternyata masih hidup. Namun Mr. Robot mengelak akan hal itu dan mengatakan jika mereka berdua adalah satu orang yang sama. Jika Mr. Robot tahu, berarti Elliot juga tahu. Kemudian Elliot kembali ke depan komputer dan mencari cara agar bisa mematikan malware yang akan menghancurkan gedung E-Corp. Mendengar itu, Tyrell dan Mr. Robot melarang Elliot melakukan hal tersebut. Kemudian Tyrell mengambil sebuah pistol dan mengarahkannya ke Elliot. Tyrell bingung dengan apa yang dilakukan Elliot. Karena pada awalnya, mereka sepakat bekerja sama untuk menghancurkan E-Corp. Tapi kenapa sekarang justru Elliot menolak dan akan menggagalkan rencana yang telah mereka berdua jalankan? Untuk itu Tyrell menyuruh Elliot untuk menjauh dari komputer. Jika tidak, maka Tyrell akan menembak Elliot. Namun Elliot tetap menolak untuk pergi. Karena Elliot yakin jika mereka berdua, yaitu Mr. Robot dan Tyrell, hanyalah ilusi atau imajinasi Elliot dan tidak benar-benar nyata. Lalu karena Elliot tetap tidak mau menjauh dari komputer, maka Tyrell pun akhirnya menembak Elliot, yang pada akhirnya membuat Elliot terjatuh ke lantai. Setelah itu, Tyrell segera menghubungi Angela dan memberitahu jika dirinya sedang bersama dengan Elliot, dan menyuruh Angela untuk segera datang melihat kondisi Elliot. Dan lanjut ke season 3 ya guys.